Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa ba'ulumihi wa ba'ulumi sa'ir salafis salihin fid darani amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Adapun ini itu sebuah fasal. Nawaqidul wudu'i, adapun beberapa perusak wudu atau sesuatu yang membatalkan wudu, iku arba'atu asya'a, ada 4 beberapa macam. Nawaqidul wudu'i, adapun beberapa perusak wudu atau sesuatu yang membatalkan wudu, iku arba'atu asya'a, ada 4 beberapa sesuatu. Al-awalu, adapun yang pertama, adapun yang awal, iku al-khoriju, sesuatu yang keluar. Iku al-khoriju, sesuatu yang keluar dari mana? Min ahadis sabilaini, dari salah satu dua jalan. Min ahadis sabilaini, dari salah satu dua jalan. Min kubulin, dari jalan depan. Min kubulin, dari dua jalan itu jalan yang mana saja? Min kubulin, jalan depan, au duburin, atau jalan belakang. Min kubulin, dari jalan depan, au duburin, atau jalan belakang. Rihun, yo angin. Rihun, yo angin rupane. Jadi al-khorij, sesuatu yang keluar itu macamnya bisa rihun, yo rupane angin, au ghairuhu, atau selain angin, bisa air atau yang lain ya, yang keluar dari dua jalan, yang dari jalan depan atau jalan belakang. Yang keluar itu baik berupa angin atau bukan angin, maka itu membatalkan wudu. Ilal maniya, kecuali mani. Ilal maniya, kecuali mani ya. Sesuatu yang keluar dari dua jalan itu akan membatalkan wudu semuanya, baik angin atau selain angin, kecuali mani. Mani tidak membatalkan wudu. Asani, adapun yang kedua dari yang membatalkan wudu, iku zawalul aqli, hilang akale. Iku zawalul aqli, hilang akal. Binaumin, sebab tidur, au ghorihi, atau selain tidur. Wasani, utawi yang kedua, iku zawalul aqli, hilangnya akal, binaumin, sebab tidur, au ghorihi, atau selain tidur. Illa nauma qa'idin, kecuali tidurnya orang yang duduk. Ini yang kedua, hilang akal sebab tidur atau yang lain, maka itu membatalkan wudu, kecuali tidurnya orang duduk. Yang seperti apa yang duduk? Tidur duduk seperti apa yang tidak membatalkan wudu? Illa nauma qa'idin, kecuali tidurnya orang yang duduk. Sifat qa'id mumakkinin, yang menetapkan sopo qa'id. Qa'id itu orang yang duduk ya. Sifatnya qa'idin mumakkinin, yang menetapkan sopo qa'id, maq'adahu, ing tempatnya, tempat duduknya qa'id. Artinya dia duduk rapat ya. Minal ardi, dari bumi atau tempat duduknya. Asalisu, adapun yang ketiga dari yang membatalkan wudu, iku iltiqa'u basyaratai rajulin. Iku iltiqa'u basyaratai rajulin, bertemunya dua kulit laki-laki, wa mra'atin, dan perempuan. Yang ketiga, iltiqa'u basyaratai rajulin, bertemunya dua kulitnya laki-laki, wa mra'atin, dan kulitnya perempuan. Kalau kulit antara laki-laki dan perempuan yang apa? Yang kabiraini, sifate rojul dan mar'ah. Kabiraini, yang keduanya besar. Besar artinya sudah menimbulkan syahwat ya. Anak perempuan mungkin berumur 9 tahun atau 8 tahun sudah memungkinkan menimbulkan syahwat seorang laki-laki, berarti sudah kabir. Kabir itu padokannya sudah bisa mengundang syahwat ya. Kalau 7 tahun mungkin bisa ya, itu berarti 7 tahun sudah kabir. Dianggap kabir yang ketika kita bersentuhan dengan anak yang sudah dianggap kabir, sudah dianggap menimbulkan syahwat, maka batal.
Sifat rojul dan mar'ah lagi ajnabiyaini yang ajnabi atau yang bukan mahram, ya, yang bukan saudara ibu atau saudara kandung kita. Ajnabiyaini yang keduanya ajnabi atau bukan mahram. Min ghairi hailin, dari tanpa adanya penghalang. Min ghairi an hailin, dari tanpa adanya penghalang. Jadi ketika bertemunya kulit laki-laki dan perempuan itu akan batal kalau keduanya besar. Kalau keduanya besar atau sudah memenuhi usia syahwat, yang kalau keduanya bukan mahram, dan kalau keduanya tidak pakai penghalang, misalkan memakai baju tangan dengan tangan tapi memakai kaos tangan, itu tidak batal karena ada penghalang. Batal kalau ketemu langsung. Arobingu, adapun yang keempat dari yang membatalkan wudu, iku masuku bulil adami, mengusap atau memegang kubulnya anak Adam. Kubul itu jalan depan, ya. Masu itu mengusap atau menempelkan, ya. Masu kubuli adami, mengusap kubulnya atau jalan depannya anak Adam. Au halqati duburihi, atau halakoh, bunder-bunderan kolong atau bunderan yang ada di jalan belakang, itu namanya halakoh. Au halaqoti dubri, bisa halqoti bisa halaqoti, ya. Au halqoti dubrihi, atau bunder-bunderan jalan belakangnya anak Adam. Memegang kubul dengan halakohnya dengan apa? Bibat nirohati, dengan batinnya epek-epek atau dengan batinnya telapak tangan. Au butunil asobihi, atau batinnya telapak tangannya. Batni roha ya telapak tangan. Au butunil asobi, atau batin atau bagian dalam jeriji. Asobi itu jeriji, ya. Jadi yang keempat ini membatalkan wudu, memegang kubul dubur tapi memegangnya dengan batni rohah atau bagian dalam dari telapak atau bagian dalam dari jari-jari. Kalau bagian punggung jari, bagian punggung telapak tangan, maka tidak batal. Yang batal menggunakan bagian dalam atau batinnya jari-jari atau batinnya telapak tangan. Wallahu a'lam bishawab. Lalu yang kedua dari segi i'rabnya atau susunan kalimahnya, fasun seperti biasa adalah khobar dari mubtada yang mahdhuf, takdiruhu hadza ay hadza faslun. Nawaqidul wudu'i, nawaqid menjadi mubtada rofa dengan dhammah karena dia jamak taksir dari mufrad naqidun, naqidoni, nawaqid. Tidak ditanwin karena digandengkan, dimudhafkan ke al-wudu. Al-wudu mudhaf ilaih jar dengan kasrah. Arba'atu asya, arba'atu khobar dari nawaqid rofa dengan dhammah, tidak ditanwin karena dimudhafkan ke lafal asya. Asya'a ini adalah mudhaf ilaih, ya. Mudhaf ilaih dibaca jar dengan fathah, jarnya menggunakan fathah karena dia isim ghairun munsharif. Isim ghairun munsharif, isim yang tidak bisa ditanwin dan tidak bisa dikasroh, makanya jarnya pun menggunakan fathah, harus arba'atu asya'a. Ini jamak, ya, termasuk jamak taksir dari syai'un, syai'ani, asya'. Lalu al-awalu, ini permulaan lagi mubtada rofa dengan dhammah. Lalu al-khariju, khobar dari al-awalu rofa dengan dhammah. Min ahadis sabilaini, min harfu jar, ahadi majrur masukkan huruf jar, sabilaini mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih dibaca jar dengan ya karena dia isim nasnya. Sabilun, sabilaini, sabilani atau sabilaini. Kalau rofa sabilani, kalau nasab atau jar sabilaini karena ini jar menjadi mudhaf ilaih, jarnya menggunakan ya, yaitu sabilaini. Min kubulin, min harfu jar, kubulin majrur masukkan huruf jar, kubulin dengan kasroh.
Au dubirin, au ataf kepada kubul, duburin ya maktufnya, maktuf lainnya kubulin, sama-sama jar. Rihun, ini rihun menjadi badal pengganti dari khorij. Rupanya yang keluar itu apa? Rihun yo. Nah, jadi badal dari khorij. Rupane khorij, rihun yo angin. Rihun yo angin. Au ghairuhu, ghairu ini ngatof ke rihun, sama-sama dibaca rofa. Au ghairu, tidak ini dimudofkan kepada domir hu ya, hu mudof ilaih dibaca jar ya, dibaca jar, jarnya secara mahal saja ya, ghairuhu. Illal mania, illa ini istisna yang tam terus mujab. Jadi nanti ada di bab istisna, kalau kalamnya tam mujab maka lafal setelah illa itu harus dibaca nasab. Illal mania ya, illal mania. Asani mubtada lagi, rofa dengan domah yang muqaddar, yang dikira-kirakan. Ai asaniyu, asani khobar rofa dengan domah yang dikira-kirakan saja, tidak bisa didohirkan. Iku zawalul akli, zawalu khobar rofa dengan domah karena isim mufrad, dan al akli mudhof ilaih dibaca jar. Binaumin, ba harfu jar, naumin majrur dibaca jar dengan ba. Au ghairihi, au huruf ataf mengikuti naumin jadi au ghairi, dimudhofkan ke domir ha mahal jar menjadi mudhof ilaih. Illa nauma, ini istisna lagi karena kalamnya tam mujab, setelah illa harus nasab. Illa nauma ya, illa nauma, dan dia juga dimudhofkan ke qa'idin mudhof ilaih dibaca jar dengan kasroh. Lalu mumakkinin adalah sifat atau naat dari qa'idin. Mumakkinin, makana yumakkinu fahuwa mumakkinun wa zaka mumakkanun. Mumakkinin dibaca jar ya, karena menjadi sifat dari qa'idin ya. Kalau yang disifati itu jar, maka sifatnya harus dibaca jar juga, qa'idin mumakkinin. Maqnadahu ini menjadi maf'ul bih ya, maf'ul bih dari lafal mumakkinin, karena tadi mumakkinin itu isim fa'il ya. Fahuwa mumakkinun isim fa'il, dia boleh mempunyai fa'il dan mempunyai maf'ul, boleh, tapi tidak wajib ya, boleh. Kadang-kadang dia punya fa'il, punya pelaku, dan punya maf'ul bih. Mumakkinin yang sifatnya qa'idin, mumakkinin yang menetapkan sopo qa'id, ada fa'ilnya. Lalu maqnadahu ing, nah ini menjadi maf'ul bih atau objek. Maqnadahu ini maf'ul bih dibaca nasab dengan fathah ya, maqnada. Lalu dimudhafkan ke domir hu mahal jar karena mudhaf ilaih domir hu nya. Minal ardi jar majrur, min harfu jar, al ardi majrur karena kemasukan huruf jar. Asalisu ini mubtada lagi rofa dengan domah. Iltiqa'u dia rofa karena menjadi khobar dari asalisu, rofa dengan domah. Lalu tidak ditanwin karena ada alnya, dan juga karena dimudhafkan, digandengkan ke lafal basyaratai rojulin. Tidak ada alnya ini ya, ini iltiqa, ini bukan al, ini tidak ditanwinnya karena akan dimudhafkan ke basyaratai ya. Basyaratai mudhaf ilaih dibaca jar dengan ya karena isim tasniyah. Basyarataini aslinya ya, basyarataini, basyaratun, basyarataini ya. Itu karena dia akan dimudhafkan ke rojul, maka nunnya harus dihilangkan. Nah, dalam peraturan digandengkan atau dimudhafkan ke lafal setelahnya, memang kalau ada tanwinnya atau nunnya itu dibuang. Ya, ini salah satu contoh yang membuang nun. Kalau iltiqa'un, nah ini membuang tanwinnya ya, menjadi iltiqa'u saja. Iltiqa'u basyarataini ya, nunnya dibuang karena dimudhafkan, digandengkan ke lafal rojulin, basyaratai rojulin. Nah itu ya, rojulin mudhaf ilaih dibaca jar. Wa imra'atin, wawunya atof ke rojulin, karena ngatof mengikuti lafal rojulin maka harus imra'atin sama-sama jar. Kabiraini ini jadi naat atau sifat dari rojul wa imro'ah. Kabiraini dibaca jar juga dengan ya, ini tandanya karena isim tasnya kabirun, kabiroini. Kalau jar kabiroini ya. Ajnabiyaini ini sama
seperti kabiro ini nangat juga sifat dari rajulun wa imra'atun ajnabiyaini ajnabiyaini itu ya. Rafa jar dengan ya karena isim tasniyah. Min ghairi ha'ilin, min harfu jar ghairi majrur, dibaca jar karena kemasukan huruf jar jadi dengan kasrah, tidak ditanwin karena digandengkan ke lafal ha'ilin. Ha'ilin mudhof ilaih jar dengan kasrah. Ar-rabi'u mubtada rafa dengan dhammah, lalu khobarnya masuk kubulil adami, masuk khobar dari ar-rabi'u rafa dengan dhammah. Kubuli mudhof ilaih dibaca jar, al adami juga mudhof ilaih dibaca jar dengan kasrah. Au halqati, ini au ngatof ke kubul, au halqati ay masu halqati ya. Duburihi mudhof ilaih dari halqah mudhof, duburi mudhof ilaih, hi juga mudhof ilaih dari dubur. Selain jadi mudhof dia juga selain jadi mudhof ilaih juga mudhof dari hi domir domir mabni mahal jar karena menjadi mudhof ilaih. Bi batni rohati ba harful jar, batni majrur dibaca jar karena masukkan huruf ba, lalu dia jarnya dengan kasrah ya. Ar-rohati mudhof ilaih dibaca jar dengan kasrah. Au butuni, au ngatof ke batni, butuni sama-sama dibaca dan digandengkan. Kalau al-sobi'i dia juga sobi'i mudhof ilaih dibaca jar dengan kasrah ya, karena dia isim ghairu munsharif sebenarnya, tapi karena ghairu munsharif itu sudah kemasukan al menjadi munsharif kembali. Kalau menjadi munsharif kembali boleh menerima kasrah dan boleh menerima kasroh ya. Tadinya isim ghairu munsharif tidak bisa dikasroh, tapi karena ada alnya, ini salah satu al ini membatalkan ke ghairu munsharifan, maka jadi munsharif kembali bisa jarnya menggunakan kasroh. Wallahu a'lam bishawab. Lalu yang ketiga dari penjelasan fasal ini ya, fasal ini menjelaskan tentang sesuatu yang membatalkan atau merusak wudu. Kalau kita sudah punya wudhu terus melakukan sesuatu ini, maka nanti wudhunya batal. Ada 4 di sini ya. Ada 4 hal yang bisa membatalkan wudhu. Yang pertama adalah al-kharij min ahadis sabilain, apa-apa saja yang keluar dari jalan depan dan jalan belakang, baik itu angin atau selain angin, kecuali mani. Nah, hanya mani saja yang keluar dari salah satu jalan tapi tidak membatalkan wudhu ya. Selain itu maka semuanya batal kalau ada yang keluar dari salah satu dari 2 jalan. Itu yang pertama. Yang kedua, zawalul aqli binaumin aw ghairihi. Yang kedua, kalau akalnya hilang, mabok atau tidur ya, itu nanti wudhunya batal. Illa nauma qa'idin mumakkinin maq'adahu minal ardi, kecuali duduknya orang yang tidurnya orang yang duduk yang menetapkan pada tempat duduknya di tanah ya. Misalkan kalau orang Jumatan itu ya, harus benar-benar tidurnya itu dijaga ya, jangan sampai goyang-goyang kalau goyang-goyang sudah tidak memakinin ya, jangan sampai goyang-goyang lalu duduknya itu menetapkan, berarti tidak jegang ya. Kalau jegang itu tidak memakinin, harus seperti sila, lalu ditekan, kaki ditekan, bokong ditekan sampai menempel. Itu kalau duduk yang memakinin itu kentut itu susah keluar. Kalau duduk, makanya ini tidak membatalkan wudhu, kalau tidur yang memakinin. Tapi kalau misalkan di kita Jumatan itu tidak semua orang yang memejamkan mata tidur ya. Karena ini kalau orang tidur, memang orang tidur terus tidak memenatakan, itu batal wudhunya. Tapi tidur dengan ngantuk itu berbeda. Kadang orang yang memejamkan mata tidak semuanya tidur. Ada yang hanya ngantuk saja. Perbedaan antara ngantuk dan tidur itu terletak yang tahu itu diri sendiri. Kalau tidur itu sudah tidak bisa mendengar apapun di sekitarnya.
itu sudah tidur berarti. Kalau masih merem terus masih mendengar sesuatu, dengar khutbah, dengar apapun ngeng, tak, walaupun tidak jelas khutbahnya tapi masih dengar, itu namanya belum tidur, masih ngantuk ya. Akalnya masih bisa menangkap suara walaupun tidak jelas. Nah, kalau masih ngantuk-ngantuk itu belum batal. Yang batal itu kalau sudah hilang akal, tidur tidak dengar apa-apa, tidurnya tidak menetapkan. Nah, itu yang membatalkan wudhu. Kalau bangun itu harus wudhu dulu baru sholat. Itu yang kedua ya, membatalkan wudhu, hilang akal sebab tidur atau mabok atau yang lain, kecuali tidur orang yang menetapkan pada tempat tidurnya, tempat tidur yang dengan duduk itu. Yang ketiga, iltiqa ubasyaratai rojulin wamro'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi hailin. Yang ketiga yang membatalkan wudhu adalah bertemunya kulit laki-laki dan perempuan. Kalau rambut, memegang rambut misalkan, itu tidak batal karena bukan kulit dengan kulit. Ini yang membatalkan, ini kulit dengan kulit. Atau tangan itu memegang kuku ya, kuku saja tidak batal karena kuku itu bukan kulit. Yang batal antara kulit dan kulit laki-laki dan perempuan. Dan laki-laki perempuan yang besar semuanya, yang keduanya sudah mencapai batas syahwat ya. Kalau umumnya anak 7 tahun bisa mensahwati, berarti batas syahwatnya 7 tahun. Berarti saya memegang anak yang 7 tahun perempuan batal. Tapi kalau masih bayi nggak batal ya, masih bayi dipegang walaupun perempuan ya, bayi saya pegang nggak batal, kecuali kalau pegang jalan depan atau jalan belakangnya baru batal ya. Kalau memegang jalan depan, jalan belakang itu tidak memandang umur, memegangnya dengan telapak apa enggak nanti di setelah ini yang keempat ya. Kalau memegangnya kulit antara kulit itu memandangnya besar atau sudah mensahwati atau belum. Yang kedua, ajnabi, bukan mahram ya. Kalau saya dengan ibu saya mahram, nggak batal pegangan. Saya dengan mbah saya, adik saya, itu nggak batal. Saya dengan adiknya ibu saya atau lilik bulik adiknya ibu saya itu masih mahram, belum batal karena saya nggak boleh nikah sama adiknya ibu saya. Nah, kalau ini secara gambaran, secara umumnya, kalau orang yang tidak bisa kita nikahi atau haram kita nikahi, mahram namanya, maka kita memegangnya tidak batal. Saya memegang adik kandung saya perempuan tidak batal karena saya dilarang menikahi dia. Itu namanya garis besar dari ajnabi ya. Kalau yang saya pegang kok batal, maka dia bisa saya nikahi dan dia yang dijamut ajnabi. Makanya kalau Imam Syafi'i memegang istri batal. Kenapa? Karena istri ajnabi, boleh saya nikahi istri itu. Kalau orang yang boleh saya nikahi, maka saya memegangnya batal. Begitu juga istri. Kecuali nanti kalau memang ada pendapat dari madhab lain yang mengatakan memegang istri itu tidak batal. Tapi kalau kita mau menganut madhab itu, otomatis kita harus beli sepaket atau mengambil satu paket. Wudhunya juga harus mengikuti madhab yang mengambil pendapat itu. Karena wudhunya berbeda, batalnya harus berbeda juga. Kenapa Imam Syafi'i itu memegang perempuan lain batal? Dia wudhunya ringan, wudhunya gampang, hanya mengusap sebagian kepala. Kalau yang madhab yang mengatakan tidak batal itu wudhunya kepala itu harus basah semua, seluruh kepala harus batal. Kalau Imam Syafi'i kan hanya cukup sebagian saja, tapi memegang yang lain batal. Kalau madhab yang mengatakan tidak batal memegang istri, maka wudhunya berbeda. Nah, jadi satu paket, tidak boleh kita mengambil yang enak-enak saja. Wudhunya ringan, memegang perempuan lain nggak batal. Nah, misalkan itu, tapi nanti kita perlukan ketika kita naik haji ya. Mudah-mudahan kita bisa berhaji ke Baitullah, Allahumma amin. Itu nanti kan karena di sana itu katanya sangat sulit untuk tidak bersenggolan dengan
perempuan, makanya nanti kalau di sana pakai madhab yang berbeda, jadi tidak batal memegang ajnabi. Kalau Imam Syafi'i ini batal memegang ajnabi. Lalu min ghairi hailin, tanpa adanya penghalang. Kalau ada misalkan pakai sapu tangan atau apapun sampai tidak menghalangi kulit, sampai bisa menghalangi kulit dengan kulit, maka itu tidak batal ya. Kalau batal kan kalau memang langsung bertemu kulit dengan kulit. Lalu yang terakhir yang membatalkan wudhu adalah masuk kubul ademi, memegang kubul itu alat kelamin depan, atau haul qoti dubur, atau bunder-bunder itu kan di jalan belakang ada bunder-bunder ya, memegang bunder-bunder jalan belakang juga batal. Tapi batalnya dengan batin epek-epek atau bagian dalam jari-jari. Itu kalau kita lihat yang putih dengan yang hitam kan beda ya. Ada yang mengatakan batasnya putih dengan hitam. Kalau yang putih itu bagian dalam, kalau memegang dengan putih-putih itu batal. Kalau memegang dengan yang hitam bagian luar atau bagian punggungnya, maka tidak batal. Itu yang terakhir ini. Ini kalau ini memegang, baik memegang anak kecil, memegang kemaluan anak kecil, atau memegang laki-laki perempuan, itu tidak ada perbedaan. Yang penting memegang kubul dubur dengan batni rohah itu batal ya. Baik yang meninggal atau masih hidup. Kita menemukan zakar di jalan, misalkan kita pegang, batal wudhunya. Karena memegang zakar itu tidak memandang masih hidup atau enggak, laki-laki atau perempuan apa enggak, kecil atau besar, tidak memandang itu. Yang penting memegangnya dengan batni rohah, memegang kubul atau dubur, maka membatalkan wudhu. Itu 4 tadi, kalau kita lakukan maka wudhu kita batal ya. Mungkin itu dulu, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.